Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk bertani perang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ke teman-teman semua tentang masalah tunas yang selanjutnya. Kenapa bisa lebih kecil dari tunas yang pertama, teman-teman? Di sini sudah ada lahan contoh bibit dari biji katak, teman-teman. Ini katak yang ukuran sekitar 150 biji per kilonya. Jadi bisa sebesar-besar ini, teman-teman. Jadi ya ada yang sebesar ini, dan mungkin sudah tidak asing lagi lah kalau teman-teman yang tanam bibit katak yang ukuran 150 memang cukup besar, teman-teman. Kalau kita tanam dalam satu musim pun sebenarnya sudah masuk di atas 0,5 kg, artinya sudah bisa masuk dalam kategori umbi produksi, teman-teman. Nah, kembali ke topik video. Nah, di sini sudah ada bibit porang. Di sini tunas pertama seperti ini, teman-teman. Ini tunas yang pertama kali, kemudian ini tunas kedua, kemudian ini tunas ketiga. Nah, kenapa ada sebagian tunas yang selanjutnya, artinya tunas yang terakhir itu kenapa bisa lebih kecil dari tunas sebelumnya, teman-teman? Karena seperti kita ketahui bahwasanya porang itu adalah tanaman yang memang seharusnya tunas yang berikutnya itu memang lebih besar dari tunas yang pertama, teman-teman. Nah, ketika tunas yang kedua itu lebih kecil dari tunas pertama, otomatis itu ada sesuatu yang kurang normal. Jadi kenapa bisa lebih kecil dari tunas yang pertama? Itu dikarenakan tunas yang kedua ini tidak artinya tidak tercukupi, teman-teman. Kebutuhan pertumbuhannya itu tidak tercukupi. Jadi dia bisa lebih kecil dari pohon yang sebelumnya, teman-teman. Seharusnya pohon selanjutnya ketika kita beri nutrisi atau beri pupuk ya, biar unsur haranya itu lengkap, jadi otomatis tunas yang berikutnya itu biasanya lebih besar ya. Itu biasanya terjadi ke teman-teman yang memang tidak dipupuk ya. Kalau untuk teman-teman yang tanam kemudian pemupukannya itu pas, waktunya itu tepat, insya Allah tunas yang selanjutnya itu akan jauh lebih besar daripada tunas yang pertama, teman-teman. Jadi tunas yang sebelumnya itu lebih kecil, seharusnya tunas yang selanjutnya itu lebih besar. Nah, ini bibit katak ini sudah mulai ada yang tunas yang ke tiga, rata-rata ini ketiga. Ini baru kedua, ini ketiga. Kalau yang ini yang barusan kita lihat ini sudah yang ketiga. Nah, ini juga ini yang ketiga. Jadi otomatis yang tunas ketiga ini akan lebih besar, dan ini nanti akan jauh lebih besar lagi dari ini, akan lebih akan tumbuh lagi nanti ke atas lagi, teman-teman. Ini belum maksimal nih. Jadi pertumbuhan untuk bibit katak yang memang cukup besar itu juga satu musim pun memang sudah layak untuk kita jual. Tapi alangkah baiknya ketika kita panen di 2 musim saja, karena kalau misalkan kita punya bibit katak kita tanam satu musim kemudian bisa menghasilkan setengah kilo, ketika kita tanam lagi satu musim kemudian itu bisa menghasilkan sampai di atas 3 kg, teman-teman. Jadi sayang sekali misalkan kalian panen dalam waktu satu musim. Tapi ada sebagian memang sudah dipanen dalam satu musim karena mungkin mereka anggap perputaran uangnya itu lebih cepat daripada yang 2 musim. Seperti itu alasannya. Nah, ada yang kelihatan besar seperti ini. Jadi memang cukup bagus untuk pertumbuhan bibit katak yang ukurannya 150 biji, teman-teman. Nah, itu kita bisa lihat yang di atas tuh. Asal kita tanamnya itu tepat waktu, itu pertumbuhan katak tidak mengecewakan. Tapi ketika kalian tanamnya telat, ya otomatis pertumbuhannya kurang maksimal. Ini adalah bibit dari bibit katak, ini tanaman dari bibit katak. Ini 2 ibu jari. Nah, semua ini kalau yang di atas itu tanaman 2 musim dari umbi. Kalau yang di sini, di bawah ini sampai ke bawah sana,
Itu tanaman katak, teman-teman. Nah, ini banyak yang baru 2 tunas. Nah, kalau yang di atas ini sudah banyak yang 3 tunas, 3 kali tunas. Jadi sudah cukup besar-besar. Nah, oke teman-teman, mungkin penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika mau tunas lagi, sebaiknya kita beri pupuk biar tunas selanjutnya akan semakin lebih besar dari tunas sebelumnya, teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.